Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Tentu baik kan? Kali ini kakak akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan skala. Ada 10 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2,5 cm, berapa skala peta tersebut? Untuk menjawab soal ini kita pakai D1, D2, dan D3. D1 itu diketahui, D2 yang ditanyakan, dan D3 jawab. Yang diketahui adalah CS yaitu 50 km dan JP-nya 2,5 cm. Yang ditanyakan adalah S atau skalanya. Sehingga bisa langsung kita jawab. Untuk mencari S bisa pakai segitiga ajaib yaitu JP dibagi JS. JP-nya 2,5 cm dan JS-nya 50 km. Karena satuannya belum sama, maka kita ubah dulu. 50 km kita ubah ke cm, berarti turun 5 tingkat, sehingga dikali 100.000 atau nolnya nambah 5. Maka kita tulis 2,5 cm per 5 juta cm. Karena masih ada yang berbentuk desimal, maka kita ubah dulu. Itu ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti dikali 10, baik pembilang maupun penyebut. 2,5 dikali 10 25, 5 juta dikali 10 50 juta. Terus kita sederhanakan, 25 dibagi 25 1, 50 dibagi 25 2, tersisa nolnya 6, kita tambahkan. Sehingga hasil akhirnya 1/2 juta. Maka skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Paham ya? Kita lanjutkan nomor 2. Jarak sebenarnya kota P dan Q adalah 160 km. Jika skala sebuah peta adalah 1/2 juta, berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta? Berarti yang diketahui adalah JS yaitu 160 km dan S yaitu 1/2 juta. Terus yang ditanyakan adalah JP-nya. JP sama dengan JS dikali S menggunakan segitiga ajaib. CS-nya 160 km dikali S-nya 1/2 juta. Karena masih kilometer, kita ubah dulu ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter turun 5 tingkat, sehingga nolnya otomatis bertambah 5. Sehingga menjadi 16 juta dikali 1/2 juta. 16 juta dikali 1, 16 juta dibagi 2 juta, 8 cm. Sehingga jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 8 cm. Paham ya? Lanjut nomor 3. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter dikali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1/20
200. Tentukan luas tanah pada denah. Berarti yang diketahui adalah panjang sebenarnya atau PS yaitu 30 meter dan lebar sebenarnya atau LS yaitu 20 meter. Dan skalanya 1:200. Yang ditanyakan adalah luas tanah pada denah. Berarti bukan luas sebenarnya ya. Langsung kita jawab, luas tanah pada denah berarti sama dengan panjang pada denah dikali lebar pada denah. Tentunya kita cari PP-nya dulu, yaitu PS dikali S. PS-nya 30 meter dikali S-nya 1:200. 30 meter kita ubah dulu ke cm, turun 2 tingkat menjadi 3000 cm dikali 1/200. 3000 cm dikali 1 tetap 3000. 3000 dibagi 200, 15 cm. Kemudian kita cari LP atau lebar pada denah. Caranya LS dikali S. LS-nya 20 meter dikali S-nya 1:200. 20 meter kita ubah ke cm, maka menjadi 2000 cm, turun 2 tingkat, dikali 1/200. 2000 dikali 1, 2000 dibagi 200. Nolnya sama-sama hilang 2, sehingga masih 20 dibagi 2. Hasilnya 10 cm. Sekarang panjang pada denah sudah ketemu dan lebar pada denah juga sudah ketemu, maka keduanya bisa langsung kita kalikan, sehingga luas pada denah 15 cm dikali 10 cm sama dengan 150 cm persegi. Gampang ya. Kita lanjutkan nomor 4. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm persegi. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1:160. Tentukan keliling tanah sebenarnya. Yang diketahui pada soal adalah luas persegi pada denah yaitu 400 cm persegi dan skalanya 1:160. Dan yang ditanyakan adalah keliling sebenarnya. Langsung kita jawab. Untuk mencari keliling persegi, caranya S tambah S tambah S tambah S, atau disingkat 4 kali S. Sehingga kita harus cari S-nya terlebih dahulu lewat bantuan luas persegi. Luas perseginya 400 cm persegi, dan luas persegi rumusnya S kali S atau S pangkat 2. Maka S pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi, sehingga S sama dengan akar dari 400. Akar 400 sama dengan 20 cm. Setelah ini barulah kita mencari S sebenarnya atau sisi sebenarnya. Berarti caranya
Sisi pada peta dibagi skala. Sisi pada peta tadi ketemu 20 cm, skalanya 1:160. Lalu kita tulis 20 dibagi 1/160. Karena pembagian pecahan maka berubah menjadi perkalian, sehingga 20 dikali 160 per 1. 20 dikali 160, 3200 cm. 3200 cm kita ubah ke meter, naik 2 tingkat sehingga nolnya hilang 2, menjadi 32 meter. Sekarang barulah kita bisa mencari keliling persegi sebenarnya. Maka 4 kali S. Tadi S sebenarnya sudah ketemu 32, berarti tinggal dikalikan. 4 dikali 32 meter, 128 meter. Sehingga keliling tanah sebenarnya adalah 128 meter. Gampang kan? Kita lanjutkan nomor 5. Sepetak lahan perkebunan berukuran 10 meter kali 150 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1:1000. Tentukan ukuran lahan tersebut pada gambar. Pada soal tersebut yang diketahui adalah panjang sebenarnya yaitu 100 meter dan lebar sebenarnya yaitu 150 meter. Terus skalanya adalah 1:1000. Dan yang ditanyakan adalah ukurannya. Berarti panjang pada peta dikali lebar pada peta. Maka langsung kita jawab. Kita cari panjang pada peta dulu ya. Berarti PS dikali S. PS-nya 100 meter dikali S-nya 1/1000. 100 meter kita ubah dulu ke cm, turun 2 tingkat, berarti nolnya nambah 2, menjadi 10.000 dikali 1/1000. 10.000 dikali 1 tetap 10.000, dibagi 1000, kita coret dulu nolnya 3, maka masih 10. 10 dibagi 1, 10, maka hasilnya 10 cm. Selanjutnya kita cari lebar pada peta. Caranya LS dikali S. LS-nya 150 meter dan S-nya 1/1000. 150 meter kita ubah ke cm, maka menjadi 15.000 cm dikali 1/1000. 15.000 dikali 1, 15.000 dibagi 1000, maka menjadi 15 cm. Sehingga ukuran lahan tersebut pada gambar adalah 10 cm dikali 15 cm. Gampang kan? Gampang. Lanjut nomor 6. Jarak kota Solo dan Yogyakarta 60 km. Jika kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan jarak 50 cm, berapakah skala peta tersebut? Yang diketahui pada soal ini adalah JS, yaitu 60 km. Kemudian JP, yaitu 50 cm. Dan yang ditanyakan adalah skalanya atau S. Terus langsung dijawab. S sama dengan JP per JS.
JP-nya 50 cm, JS-nya 60 km. Karena satuannya belum sama, maka kita samakan dulu. 60 km kita ubah ke cm. Kilometer ke cm turun 5 tingkat, sehingga dikali 100.000 atau nolnya bertambah 5. 60 kali 100.000 6 juta cm. Sehingga kita tulis 50 cm per 6 juta cm. Langsung kita hitung 50 cm dibagi 6 juta, 0 atas coret 1, 0 bawah coret 1. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 60 dibagi 5, 12. Kemudian tersisa 0, 4. Sehingga nolnya kita tambahkan, maka menjadi 1 per 120.000. Sehingga skala pada peta tersebut adalah 1:120.000. Paham ya? Lanjut nomor 7. Pada peta jarak kota K dan kota L adalah 18 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1:1.250.000, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Pada soal ini yang diketahui adalah JP, yaitu 18 cm. Kemudian S, yaitu 1:1.250.000. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Langsung dijawab. Untuk mencari JS sama dengan JP per S. JP-nya 18 cm dan S-nya 1:1.250.000. Karena sudah sama-sama cm, maka tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian kita tulis 18 dibagi 1 per 1.250.000. Karena pembagian pecahan, maka berubah menjadi perkalian sehingga menjadi 18 dikali 1.250.000 per 1. Lalu kita kalikan 18 dikali 1.250.000, 22.500.000 cm. Dibagi 1 tetap 22.500.000 cm. Kemudian kita ubah ke kilometer, naik 5 tingkat atau nolnya langsung kita coret 5. Sehingga menjadi 225 km. Gampang kan? Kita lanjutkan nomor 8. Sebuah peta memiliki skala 1:2.500.000. Jika jarak dua kota sebenarnya pada peta tersebut adalah 375 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Pada soal ini yang diketahui adalah skala, yaitu 1:2.500.000. Kemudian jarak sebenarnya yaitu 375 km. Kemudian yang ditanyakan adalah JP. Langsung kita jawab. Untuk mencari JP sama dengan JS dikali S. JS-nya 375 km dan S-nya 1 per 2.500.000. Karena masih kilometer, maka kita ubah ke cm. Kilometer ke cm turun 5 tingkat, sehingga nolnya langsung kita tambahkan 5. Sehingga menjadi 37.500.000 dikali 1 per 2.500.000.
37.500.000 dikali 1, 37.500.000 dibagi 2.500.000. Lalu kita coret dulu 0 atas 5, 0 bawah 5, sehingga menjadi 375 per 25. 375 dibagi 25 sama dengan 15 cm. Sehingga jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 15 cm. Gampang ya? Lanjut nomor 9. Pak Ahmad memiliki sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Jika sawah tersebut digambar dengan skala 1:500, luas kebun Pak Ahmad pada gambar adalah. Yang diketahui pada soal ini adalah sisi sebenarnya yaitu 20 meter. Kemudian skala yaitu 1:500. Kemudian yang ditanyakan adalah luas persegi pada gambar. Langsung kita jawab. Untuk mencari luas persegi pada gambar berarti sisi pada gambar dikali sisi pada gambar. Kita cari dulu sisi pada gambar. Berarti SP sama dengan sisi sebenarnya dikali skala. Sisi sebenarnya 20 meter dan skalanya 1/500. 20 meter kita ubah ke cm, turun 2 tingkat sehingga nolnya langsung bertambah 2 menjadi 2000 cm dikali 1/500. 2000 dikali 1, 2000 dibagi 500. Nolnya kita coret 2 atas, coret 2 bawah, sehingga menjadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Kemudian barulah kita mencari luas persegi pada gambar, sehingga sama dengan SP dikali SP, sehingga 4 cm dikali 4 cm. 4 kali 4, 16. Sehingga luas kebun Pak Ahmad pada gambar adalah 16 cm persegi. Gampang ya? Lanjut nomor 10, soal yang terakhir. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran pada gambar 20 cm dikali 15 cm. Jika skala pada gambar 1:500, luas sebenarnya lapangan tersebut adalah. Yang diketahui pada soal tersebut adalah panjang pada gambar yaitu 20 cm dan lebar pada gambar yaitu 15 cm. Kemudian skalanya 1:500. Yang ditanyakan adalah luas lapangan sebenarnya. Langsung kita jawab. Karena lapangannya berbentuk persegi panjang, berarti luas lapangan sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Kita cari dulu PS-nya. Sama dengan PP per S. PP-nya 20 per 1:500. Maka kita tulis 20 dibagi 1/500. Karena pembagian pecahan maka berubah menjadi perkalian sehingga menjadi 20 dikali 500 per 1. 20 dikali 500, 10.000 cm. 10.000 cm dibagi 1 tetap 10.000 cm. Karena masih cm maka kita ubah ke meter. Maka naik 2 tingkat atau nolnya hilang 2. Maka menjadi 100 meter. Lalu kita mencari LS berarti LP per S.
LP-nya 15 per S-nya 1:500. Maka kita tulis 15 dibagi 1/500. Karena pembagian pecahan maka berubah menjadi perkalian sehingga menjadi 15 dikali 500 per 1. 15 dikali 500 7.500 cm dibagi 1 tetap 7.500 cm. Centimeter ke meter naik 2 tingkat, maka nolnya hilang 2 sehingga menjadi 75 meter. Sekarang barulah kita mencari luas sebenarnya, berarti PS dikali LS. PS-nya tadi sudah ketemu 100 meter dan LS-nya juga sudah ketemu 75 meter. Sehingga kita tulis 100 meter dikali 75 meter sama dengan 7.500 meter persegi. Sehingga luas sebenarnya lapangan tersebut adalah 7.500 meter persegi. Gampang kan? Sampai sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kira-kira dari nomor 1 sampai 10 tadi yang sulit nomor berapa ya? Oh, gampang semuanya. Sebelum kakak akhiri, kakak kasih beberapa soal bisa dikerjakan di rumah untuk latihan. Dan jawabannya bisa dikirim di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.